Oke, bismillah ya. Saya awali dari sini untuk memahami pikirannya Machiavelli. Asumsi-asumsi beliau tentang manusia. Jadi kata beliau, manusia itu sebenarnya punya watak dasar negatif. Jadi itu ada 5 yang saya ambil dari bukunya Il Principe. Yang pertama apa? Manusia itu tidak tahu terima kasih. Jadi kalian tidak usah menunggu temanmu terima kasih. Saya sudah berjasa kok, teman saya santai diam saja. Tahu terima kasihnya rasanya tidak tulus basa-basi. Tidak usah kaget. Manusia itu begitu. Sebagian besar ucapan terima kasih itu banyak yang formalitas dan basa-basi. Kalau nggak percaya kalian boleh neliti. Ayo kalau kalian bilang atau nulis WA ada temanmu ngapain, memberitahu atau apa terus makasih ya atau TRM KSH itu mesti basa-basi. Nggak serius, terima kasih. Jadi karena manusia lebih cenderung egois. Egois itu yang dipikirkan, yang penting aku untung, yang penting aku enak, ya sudah. Jadi, tidak usah kaget kalau kalian rasanya banyak orang, saya sudah berbuat baik kok dia tidak terima kasih. Wajar. Kalau versinya Machiavelli, kita juga tidak usah mengambil hati. Ya kayak begitu manusia itu. Yang kedua apa? Selalu mengambil perspektif yang menguntungkan dirinya. Selalu mencari keuntungan untuk dirinya. Iyalah di ceramah-ceramah mungkin ya kita diminta ayo mengutamakan saudara kita, ayo ndak, tetap mikir mengutamakan diriku. Kalian yang tadi datang awal, opo mikir saya tak nyari tempat yang ndak enak biar teman yang lain dapat tempat enak, ndak kan? Tetap ya aku yang enak, yang lain ya salah dewe teko keri, kan mesti begitu. Dalam hal apapun pasti kalian masuk warung kan tetap saya tak milih tempat yang tidak nyaman sajalah biar yang nyaman untuk yang akan datang, pasti tidak begitu. Ya kita tetap nyari yang menguntungkan saya. Jadi dalam hidup mungkin kita sering mengalami banyak dilema. Ini apa itu ya? Pasti yang kita pilih yang paling menguntungkan aku. Bahkan diam-diam kita punya pandangan kalau ada orang kok sejak awal memberi keuntungan pada orang lain, kita menyebutnya kamu konyol, kamu bodoh, kamu tidak pintar, mesti begitu. Apa-apalah kalau kalian nonton film misalnya di 21 milih kursi itu apa ya terus saya kursi yang tidak enak saja biar yang enak, kan tidak begitu. Berarti memang fitrahnya orang itu nyari yang menguntungkan dirinya. Jadi tidak usah kamu marahi kalau ada orang kok nyari untungnya sendiri. Meskipun dalam skala yang besar dan luar biasa. Kita sendiri juga sering begitu kok. Dan itu natural, kata Machiavelli. Wajar saja orang mencari keuntungan untuk dirinya. Tapi kan nanti ada problem apa? Kalau secara natural begitu, apa boleh kemudian dengan nabrak nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Nah itu problem selanjutnya. Tapi secara fitrah orang itu selalu akan mencari yang menguntungkan dirinya. Kemudian yang ketiga, suka menyembunyikan sesuatu. Dalam rangka apa? Keuntungan dirinya. Apakah yang disembunyikan itu rahasia dirinya, atau yang berkenaan dengan temannya, atau tentang apa saja yang kamu sembunyikan, itu biasanya demi keuntunganmu. Ada tidak kalian nyimpen file-file yang tidak boleh dilihat orang di HP-mu? Kamu sembunyikan kan? Dalam rangka apa? Biar kamu untung. Karena kamu tahu kalau ketahuan orang lain, rugi besar kamu. Mungkin nama baikmu, mungkin bisa macam-macam. Jadi manusia itu makhluk misteri. Maksudnya apa? Sering menyembunyikan sesuatu. Bukan misteri dalam arti susah dipahami. Dia itu suka menyembunyikan banyak hal demi apa? Keuntungannya. Termasuk
dalam aspek menyembunyikan itu, manusia itu nanti dimaknai oleh Machiavelli suka pencitraan. Sebenarnya saya tidak begitu sih, tapi kalau saya tampilnya tidak seperti itu, nanti orang tidak percaya dengan saya. Nah, itu ada yang dia sembunyikan. Jadi kalau ada orang pencitraan itu bagi Machiavelli natural, alami. Tidak masalah. Kita juga pencitraan kok. Setiap orang ingin mencitrakan dirinya sebagai ini, sebagai itu, kata Machiavelli. Mencitrakan itu kan berarti aslinya tidak begitu, kita tampakkan begitu. Kalau pas dilihat banyak orang, wah, sholatnya khusyuk sekali, lama sekali. Begitu di kamar kos sendirian, wah, versi kilat. Langsung bablas pokoknya. Itu kan jenis pencitraan juga. Jadi ciri ketiga manusia. Jadi beliau cenderung melihat manusia itu sebagai sisi makhluk yang negatif. Kemudian manusia itu makhluk yang, ya kalau ini natural juga, segera ingin lepas dari bahaya. Tidak kerasan kalau tidak enak, tidak nyaman. Makanya agama itu mengajarkan kita untuk berkorban lah, untuk tirakat lah, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan melawan fitrah negatif ini. Melawan ciri kita yang negatif, yang tidak betah, tidak enak itu. Kadang-kadang demi merasa nyaman, ya hal-hal baik, hal-hal bermoral kita tabrak saja. Pingin enak. Nah itu cirinya manusia. Dan yang terakhir, manusia itu tamak. Ingin dapat banyak. Kalau bahasa Al-Quran, alhaakumut takasur. Jadi tidak cukup hanya ini, nambah lagi, nambah lagi. Sampai mati ya kita tetap ingin terusin. Kalau sudah senang sesuatu itu biasanya terus dikoleksi sebanyak-banyaknya. Ya alhamdulillah kalau pas yang negatif, yang positif, kadang yang negatif juga kita koleksi sebanyak-banyak. Apa saja itu. Kadang hal-hal yang tidak ada pentingnya sama sekali, kita juga kok ingin punya sebanyak-banyaknya. Dulu pernah kita belajar di hidup yang minimalis itu ya. Coba kalian nanti kalau pulang ke kamar kosmu atau ke rumah, coba cek barangmu satu-satu, kemudian kamu cek ini gunanya apa, ini gunanya apa, ini gunanya apa. Nanti akan ada sangat banyak yang jadi nggak terlalu penting. Tapi tamak. Buktinya apa? Nanti kalau pas buka e-commerce apa Shopee apa Tokopedia itu kan mesti kamu kejar yang sedang sale, yang sedang flash, yang sedang apa gitu. Padahal ya tidak butuh sih, mumpung murah. Terus kamu beli sebanyak-banyaknya, ini namanya tamak. Nah, ini asumsi beliau tentang manusia. Dan banyak sebenarnya hal-hal negatif yang diuraikan oleh Machiavelli tentang bagaimana manusia itu banyak sekali sifat-sifat negatifnya. Ada beberapa contoh ini saya ambil, misalnya betapa manusia itu kayak tadi ya, mencari nyaman. Ini menarik. Yang pertama dia bilang begini, antara ini, orang itu kadang-kadang harus kita perlakukan dengan murah hati atau sekalian kita hancurkan. Jadi kalau kita ingin baik, ya sekalian ayo baik. Kalau memang musuhan, yuk ayo kita hancurkan sekalian. Biar tidak setengah-setengah. Alasannya apa? Kalau kita hancurkan sedikit, dia mesti balas dendam. Kalau kita hancurkan sekalian hancur, dia tidak akan berani sama kita. Dia takut mesti kan, tidak akan balas dendam. Itu cara berpikirnya beliau. Jadi kalau punya musuh, ya lawan sehabis-habisnya, nanti dia takut sama kita. Kalau sudah takut sama kita, ya dia tidak akan berani berpikir balas dendam. Ini mungkin yang dipakai ya film-film yang psikopat itu kan, kita lihat orangnya saja takut karena saking kejamnya. Jadi kalau mau murah hati, ya murah hati sekalian. Kalau mau bermusuhan, ya bermusuhan sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Nah itu gaya beliau. Karena wataknya manusia itu, kalau dia merasa masih dalam jangkauannya, dia akan melakukannya. Termasuk melawan kita.
Mungkin kalau kita mukulnya kecil itu lawan kita merasa, alah cuma kayak gini ndak sakit, ayolah tak lawan. Kan mungkin gitu. Tapi kalau sangat hancur kita ndak berani. Ini cara berpikir dia. Cuma jangan dipraktekkan ya. Saya khawatirnya nanti ngaji kayak gini dipotong bagian ini saja. Terus menurut Pak Faiz nanti gitu. Mana Machiavelli-nya hilang, itu dianggap menurut saya itu sudah. Oke, ya semoga nanti yang posting juga ngasih caption yang pas lah biar tidak negatif efeknya ya. Nah, kalau yang bawah itu bukti bahwa manusia itu tamak. Kata Machiavelli, yang paling penting itu gimana caranya kita tidak mengambil harta bendanya orang lain. Kenapa? Orang itu biasanya jauh lebih melekat pada kekayaannya, bahkan dibandingkan pada keluarganya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada pepatah, dulur apa duit, meleh duit. Jarang orang milih dulur, mesti lebih banyak yang milih uang. Makanya kalimatnya agak nyelkit itu yang di quote itu. Yang paling penting, mari kita menahan diri tidak melepas, tidak merampas harta bendanya orang lain. Karena orang itu lebih cepat melupakan kematian ayahnya daripada kehilangan warisannya. Jadi maksudnya apa? Ayahnya meninggal dia sedih. Tapi sedihnya paling singkat, tidak lama. Tapi kalau kehilangan warisan, sedihnya lama banget. Jauh lebih lama meratapi warisan daripada meratapi kematian ayahnya. Maka jangan disenggol ini. Jadi ini nasihat sebenarnya kan untuk sang pangeran. Jadi nanti kalau jadi pimpinan, sensitif kalau kamu nyenggol kepemilikan. Itu mesti demo, mesti ngamuk kalau urusan harta disenggol. Kamu harus bisa bikin trik gimana caranya mereka tidak merasa diambil haknya. Karena manusia itu punya watak tamak. Mungkin dizolimi kayak gimana pun dia masih santai. Tapi begitu kepemilikannya diambil baru dia gerak. Karena wataknya manusia tamak. Baik, itu salah satu ilustrasi cara berpikir beliau. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi asumsinya tentang manusia, sekarang asumsinya tentang politik. Sebenarnya kata beliau, politik itu kan hanya berkaitan dengan satu hal dalam prakteknya selama ini, yaitu apa? Memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah ini misalnya kalian praktekkan, coba sekali-sekali kalian teliti semua berita politik, itu sebenarnya tentang dua hal. Memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Sekali-sekalilah kalian nanti baca tabloid atau majalah yang politik ya. Nanti kamu kasih tanda, oh ini tentang memperoleh kekuasaan. Nah, kalau ini ingin mempertahankan kekuasaan. Kalau ini pasti di antara dua itu, kata Machiavelli. Tidak mungkin lepas dari itu. Lupa kalau ada tentang moralitas, tentang agama, spiritualitas, dan lain sebagainya. Kata Machiavelli itu tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau masuk dunia politik biasanya dipolitisasi. Dijadikan alat oleh politik untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Jadi pokoknya tentang dua hal ini saja politik itu. Nah, maka seorang politikus, apalagi pemimpin atau sang pangeran, harus punya kemampuan yang tinggi untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Disinilah nanti di buku Principe itu beliau menjelaskan banyak, ini loh strategimu untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Dan itu dijelaskan di buku itu. Semoga teman-teman sudah pernah baca bukunya, Sang Pangeran. Nah, ini quote terkenal sekali dari beliau. Politics has no relation to moral.
Politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Kata beliau ya, bukan saya, tak kasih nama itu bawahnya. Jadi jangan dimarahi kalau ada orang mazhabnya Machiavellian terus abai moral. Karena ya tidak ada. Seandainya orang teriak-teriak moral lah, teriak-teriak spiritualitas dan lain sebagainya, kata Machiavelli, itu kalau di dunia politik hanya jadi kendaraan politik. Untuk apa? Meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Itulah prinsip dasarnya. Nah, disitulah beliau terus nanti ngasih nasihat banyak sekali pada sang pangeran. Ya, dari Florence, Italia Utara saat itu ya. Caranya bagaimana? Dasarnya apa sih nasihat-nasihat yang beliau berikan itu? Ya dasarnya membaca sejarah politik yang selama ini sudah berjalan. Kata beliau, everyone who want to know what will happen ought to examine what has happened. Setiap orang yang ingin tahu apa yang akan terjadi harus memeriksa apa yang telah terjadi. Biar tidak kejeblos dua kali. Segala sesuatu di dunia ini pada zaman apapun punya replikanya di zaman kuno. Silahkan teman-teman lihat fenomena politik apapun yang ada hari ini, itu sudah ada contohnya jauh di masa lalu. Bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan, sejak zaman itu sudah ada. Hanya manusia yang malas membaca saja yang bolak-balik tertipu dalam hal yang sama. Jadi beliau ini memberi nasihat banyak sesuai praktek politik yang sebelumnya terjadi. Kalau ingin menang seperti ini, kalau ingin sukses seperti ini. Jadi kalau ada yang tanya buku itu disusun dasarnya apa ngarang apa kira-kira enggak. Beliau membaca sejarah sebelumnya selama ini. Yang dari situ terus disimpulkan tips and trik praktisnya. Tidak sekedar teori-teori yang melangit tentang politik, tapi sudahlah ringkesnya gini loh. Politik itu kan tentang meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Caranya ini loh. Nah itu isinya buku Il Principe. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.